Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latifyanto masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, yaitu timnas Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah calon pemain naturalisasi, pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Teman-teman, ini ada kabar terbaru yang saya kutip dari tv1news.com soal bocoran nama-nama pemain keturunan yang masuk dalam daftar atau dalam list PSSI yang bakal dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi sebenarnya kalau tidak keliru ada 7 nama gitu ya. 7 nama di mana 4-nya sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir, bahkan 2 sudah disumpah jadi WNI. Jadi 2 nama itu untuk timnas U20 yaitu Dion Mark dan kemudian Tim Gaypens. Dan kemudian 2-nya lagi adalah pemain untuk timnas Indonesia Putri. Dan mereka itu sudah disumpah, yaitu bersama, jadi disumpahnya bersamaan dengan disumpahnya Kevin Dix beberapa waktu yang lalu. Jadi ya dari 7 nama tersebut mungkin tinggal 3 nama lagi gitu ya. Nah 2 nama inilah yang kemudian saya akan bahas di konten kali ini teman-teman. 2 nama yang punya potensi kuat untuk kemudian bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Yang kalau dinaturalisasi ini akan menjadi aset gitu ya. Akan menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk bisa menambah kekuatan pada timnas Indonesia. Dan teman-teman, 2 nama ini itu belakangan memang ramai ya. Ramai dibicarakan oleh publik media sosial. Dan sepertinya PSSI memang harus bergerak cepat agar pemain potensial ini tidak diambil oleh timnas Belanda. Sosok pemain pertama yang sangat potensial untuk bisa dinaturalisasi oleh PSSI adalah Delano van der Heyden. Kalau kata Yusa Nugraha dalam channel YouTube pribadinya yang tayang pada hari Kamis kemarin teman-teman, Delano Diego van der Heyden ini pemain yang sudah banyak dirumorkan untuk join dengan timnas Indonesia, untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain ini sebenarnya menjadi opsi yang sangat bagus bagi PSSI untuk memperkuat ya timnas kita, timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Pemain ini masih sangat muda dan kini bermain untuk Feyenoord ya, sebagai gelandang serang atau bisa juga sebagai sayap kiri. Kalau secara permainan, menurut Yusa Nugraha, permainan pemain ini itu sangat mirip dengan Eliano Reinders. Agresif dan banyak dribble, makanya dia juga bisa bermain sebagai attacking midfielder. Dia masih muda, punya skill dan kualitas di atas rata-rata. Bermainnya di tengah dalam arti bisa menjadi gelandang serang. Ini poin yang menurut saya juga sangat signifikan untuk menambah kekuatan pada timnas kita, terutama ya untuk lini tengah. Karena usianya yang masih sangat muda, maka dia harus menunjukkan kualitasnya sebaik mungkin di atas lapangan. Dan kalau dia memang berkualitas, maka sebenarnya timnas kita, timnas Indonesia, dalam hal ini PSSI, ya mau tidak mau PSSI nanti juga harus bersaing dengan timnas Belanda. Karena pemain ini itu juga masih mempunyai potensi untuk bergabung dengan timnas Belanda, teman-teman. Akan tetapi, kalau PSSI bisa lebih awal menaturalisasi Delano, dia akan menjadi aset yang luar biasa untuk timnas kita, timnas Indonesia. Setidaknya untuk masa depan timnas Indonesia. Pemain muda itu kan memang jarang sekali mendapat kepercayaan, artinya Shin Tae-yong tidak sembarangan untuk memilih pemain muda. Jika pengen dipilih oleh Shin Tae-yong, maka Delano ini memang harus memiliki kualitas di atas rata-rata dan kontribusinya pada tim itu memang harus sangat jelas. Baru kemudian Shin Tae-yong akan mempertimbangkan pemain tersebut untuk dimainkan. Karena kalau tidak seperti itu, walaupun pemain tersebut sudah dinaturalisasi teman-teman, ya bakalan tetap duduk di bangku cadangan atau tidak dimainkan sama sekali, dicoret dari daftar. Tapi karena Delano ini adalah bermain untuk Feyenoord, artinya memang secara kualitas itu tidak bisa diragukan. Dan PSSI harus mempertimbangkan dia sebagai opsi untuk menambah kekuatan di timnas Indonesia. Itu nama pertama gitu ya, dari 2 nama yang sudah masuk dalam waiting list PSSI untuk dinaturalisasi. Kemudian teman-teman, untuk yang kedua ada nama Deliano Arts ya, seorang pemain muda asal klub Belanda NEC Nijmegen. Pemain ini juga sudah masuk waiting listnya PSSI dalam bocoran kecil dari Yunus Nusi.
Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Secara kualitas teman-teman, dia juga salah satu pemain yang sangat potensial. Pemain yang sangat bagus dan posisinya di left back, back kiri. Menurut kabar terbaru kepada Yusa Nugraha, Deliano mengaku belum sama sekali dihubungi langsung oleh PSSI terkait naturalisasi. Jadi ini kemungkinan bisa kalau PSSI menghubungi via Fadli Bahdim. Tapi memang kalau menghubungi langsung kepada sang pemain, menurut sang pemain belum ada komunikasi dari PSSI. Dan ternyata teman-teman, dia sendiri sekarang sedang menunggu komunikasi dari PSSI. Dan dia sendiri juga mengaku bahwa dia sudah melihat daftar pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI tersebut gitu. Yang tadi ada 7 nama ya, di mana di dalamnya juga ada nama Deliano. Nah, melihat namanya juga masuk daftar, kepada Yusa dia mengatakan bahwa dia berharap akan cepat diproses karena dia sudah sangat menantikannya. Menantikan untuk segera dinaturalisasi dan bisa bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia. Artinya teman-teman, Deliano ini memang sangat terbuka untuk bergabung dengan timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Bahkan pemain muda yang satu ini itu sangat berharap PSSI segera menaturalisasi dirinya. Ini sebenarnya keberkahan ya. Jika ada pemain berkualitas masih muda yang berkarir di luar negeri dan berharap dirinya segera dinaturalisasi oleh PSSI, artinya ada keinginan, ada niat yang sangat tinggi untuk kemudian bisa membela tanah leluhurnya, Indonesia. Dan menurut saya ini memang harus segera dipertimbangkan oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir, tapi dengan syarat terlebih dahulu dilihat secara langsung kualitasnya. Jadi jangan langsung dinaturalisasi gitu ya. Jadi memang ya saya pikir caranya sudah tepat. Cara yang dilakukan oleh PSSI itu sudah tepat. Jadi mereka turun langsung melihat kualitasnya. Lalu kemudian kalau secara kualitas sudah memiliki ya, kualitas di atas rata-rata dan memiliki niat, memiliki keinginan untuk benar-benar membela merah putih, ya langsung digaskan untuk kemudian dinaturalisasi. Jadi itulah teman-teman 2 nama yang saat ini sedang menjadi perbincangan publik. 2 nama yang memiliki potensi untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Bukan hanya karena mereka memiliki darah keturunan orang Indonesia di dalam tubuh mereka, tetapi juga karena mereka memiliki kemampuan atau kualitas di atas rata-rata. Yang satu itu merupakan pemain tengah. Lebih tepatnya bisa bermain untuk gelandang serang. Kemudian yang satu lagi itu posisinya sebagai left back alias back kiri. Kalau saya pikir-pikir teman-teman, untuk pemain bertahan, saya kira untuk timnas Indonesia senior itu sudah banyak. Artinya menurut saya sudah cukup kekuatannya sementara ini. Karena di back kiri itu kita sudah punya misalnya Calvin Verdong, Justin Hubner, ada Shane Patinama, dan kemudian juga Arhan Pratama. Saya harus mengatakan bahwa untuk saat ini kita memang sudah kebanyakan back. Walaupun itu sah-sah saja karena bisa memperkuat kedalaman lini pertahanan kita. Tapi kalau misalnya Deliano mau dinaturalisasi sebagai aset untuk masa depan timnas kita, timnas Indonesia, ya tidak apa-apa. Pemain tersebut bisa dimainkan untuk timnas Indonesia di kelompok usia. Baru kalau memang secara penampilan bisa ditarik, bisa dipertimbangkan untuk tampil bersama timnas senior, ya nggak apa-apa, ditarik aja ke timnas senior agar bisa bersaing dengan para pemain-pemain yang sudah ada saat ini di timnas Indonesia utama. Kemudian teman-teman, untuk Delano, kalau mindsetnya adalah untuk aset sebagai aset, saya pikir ya tidak apa-apa PSSI bergerak cepat untuk menaturalisasi pemain ini. Apalagi memang dia bermain untuk salah satu klub terbesar di Belanda. Dia bisa dinaturalisasi dan Shin Taeyong harus melihat langsung kualitasnya di atas lapangan. Karena posisi dia kan attacking midfielder. Artinya dia bisa menambah kekuatan untuk lini tengah timnas kita. Timnas utama kita yang memang saat ini masih butuh ya ditambah gitu. Apalagi Pak Erick Thohir pernah mengatakan bahwa PSSI masih bakalan menargetkan
akan menaturalisasi pemain-pemain yang posisinya sebagai gelandang dan kemudian serang gitu ya, striker. Untuk striker, dari stok atau list yang ada di PSSI atau dari list nama yang belakangan menjadi perbincangan masyarakat di media sosial, ya ada nama Mauro Zylstra, kemudian ada Emiliano Jonathans. PSSI dan Sintayong hanya perlu melihat langsung gaya dan kualitas dua pemain ini. Seperti apa, lalu kemudian misalnya cocok dengan skema yang bakalan Sintayong pakai, ya tinggal digas aja untuk kemudian dinaturalisasi. Apalagi Mauro itu memang sudah ada di dalam daftar pemain yang bakal dinaturalisasi yang sempat bocor di dalam foto yang diunggah oleh Yunus Nusi. Kemudian untuk Emiliano Jonathans, kabarnya dia juga sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Jadi ya tinggal pembicaraan lebih lanjut antara PSSI dengan dua pemain tersebut. Kemudian untuk pemain yang posisinya sebagai gelandang, memang satu nama yang cukup kuat muncul jadi perbincangan itu adalah Jairo Ridwan. Tapi pemain ini masih belum jelas juga gitu ya, bagaimana dari PSSI. Kalau dari pemainnya sendiri sih, dia kan sudah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas kita, untuk membela timnas Indonesia. Tapi memang agennya yang ribet gitu ya. Kabarnya agennya ini terlalu banyak permintaan, sehingga kemudian ya menghambat negosiasi. Nah, jadi maksud saya, sementara nama Jairo masih belum jelas teman-teman, belum jelas dinaturalisasi atau tidak, saya pikir Delano bisa menjadi opsi bagi Sintayong maupun PSSI. Saya bukan sok tahu, tapi tidak ada salahnya jika pemain tersebut, Delano maksud saya, dipertimbangkan dengan terlebih dahulu melihat kualitas dan gaya bermainnya. Karena memang timnas senior kita, timnas utama kita itu untuk lini tengah masih sangat kurang. Mungkin menurut saya yang bisa diandalkan di lini tengah saat ini yaitu Profesor Tom Haye, kemudian ada Ivar Yener dan Nathan Choaon. Dan untuk ketiga pemain tersebut masih belum ada pelapisnya, pelapis yang sepadan. Belum ada pelapis yang sepadan, terutama untuk Profesor Tom Haye. Dan itu memang harus segera dicarikan solusinya. Gitu ya teman-teman. Oke, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Terima kasih juga buat kalian yang kemarin sempat memberikan komentar, ada komentar yang request meminta saya untuk membahas soal Ayase Ueda, pemain timnas Jepang yang katanya memiliki darah keturunan orang Indonesia. Oke, nanti mungkin di video selanjutnya akan saya coba bahas bagaimana kebenaran dari kabar tersebut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.